Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah kita dikumpulkan lagi di sore Jumat yang berkah ini atas izin dan kehendak ketetapan Allah. Hari ini ulun hendak menyampaikan masalah babu majaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa garang ibadahnya seorang kekasih Allah yang langsung yang luar biasa, manusia terbaik yang ada di muka bumi ini. Seorang sahabat Rasulullah yang bernama Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Dan ia Mughirah tadi bercerita, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tafakhat qadamahu faqila lahu atatakallamu hada wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Qala afala akunu 'abdan syakura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ujar Mughirah tadi, berdiri sholat sampai bengkak kedua kakinya beliau. Jadi kaki Nabi itu sebelah kiri dan kanannya bengkak. Kenapa bengkak? Saking lawasnya sidin berdiri dalam melaksanakan sholat. Lalu Mughirah ini tadi bertakun lawan Nabi, bertanya lawan Nabi, mengapa ya Rasulullah Anda membebani diri Anda dengan hal yang demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni Anda? Artinya Nabi itu diampuni sudah dosanya oleh Allah, maksum. Itu kelebihan Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah ini adalah penghulunya para nabi dan rasul. Sabarataan itu sidin sayyidnya, sidin pemimpinnya. Termasuk bubuhan wali itu di bawah daripada kepemimpinan sidin. Dua sudah kelebihannya. Habis itu yang ketiga, satu-satunya nabi dan rasul yang berisi telaga di dalam surganya Allah. Tiga sudah kelebihan Rasulullah. Yang keempat, selain daripada tiga tadi, yang keempat, Nabi ini syafaat di tangan sidin. Artinya di akhirat kelak, di saat sabarataan umat daripada umat Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam berbondong-bondong mencari syafaat, hanya di tangan Rasulullah syafaat itu ada dengan izin Allah. Nabi dan Rasul yang lain kereda. Manusia nih sudah bertitel Habibullah, kekasih Allah, berisi keistimewaan tadi yang ulun buka 4 tadi. Masih banyak keistimewaan Nabi yang lain yang kadang-kala kita bahas di majelis ini karena waktu kita singkat. 4 itu sudah cukup mengetahui kayak apa garang sudah bergelar apa kekasihnya Allah, berisi kelebihan pulang di antara sekian banyak yang banyak 4 yang sudah ulun sampaikan tadi. Tapi kenapa batis Nabi ini sampai berdiri dalam sholat itu saking lawasnya bengkak kiri kanan? Sahabat tadi betakun Mughirah tadi, padahal Allah sudah mengampuni dosa pianni ya Rasulullah hai maksum, kenapa sampai batis kiri dan kanan pian tuh masih bengkak saking lawasnya berdiri dalam sholat? Pernah lo dulu ada ulun antah di sini kah, antah di pegunungan Meratus di daerah Antakan kah, ulun gak diingat. Tapi kalau nyebuan pian ingat, alhamdulillah berarti di sini itu bilainya kada, berarti di pegunungan Meratus di daerah Antakan dulu pernah ulun buka.
Nabi itu pintarai sholat sunnah sidin dijagin habis Fatihah itu tuh sidin apa ayat sunnahnya itu waladhdallin amin selesai Fatihah baca Nabi lo apa ayat sunnah habis itu Al-Baqarah selesai Al-Baqarah apakah rukuk Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu umpat di belakang waktu itu apakah habis itu sidin rukuk ada disambung sidin pulang Ali Imran habis selesai Ali Imran apakah Nabi rukuk ada disambung Nabi pulang An-Nisa jadi 3 juz 3 surah sholat sunnahnya Nabi itu hanya rakaat pertama itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyaksikan karena sidin bermakmum lawan Nabi makanya dalil itu tuh berkaitan lawan yang ulun sampaikan ini kayak pegarang ibadah Nabi dijawab oleh Nabi ya mukhirah jan Nabi tidak patutkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Jawaban Mukhirah tadi bertakun ya Rasulullah kenapa batis pian sampai lawasnya berdiri itu sampai bangkak sedangkan ya Mukhirah tadi dosa pian itu sudah diampuni oleh Allah baik yang terdahulu maupun yang akan datang ya maksum tadi apa jawaban yang keluar dari lisan Sayyidina Muhammad Rasulullah Nabi bersabda menjawab daripada pertanyaan Mukhirah tidak patutkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur sudahkah kita bersyukur seperti syukurnya seorang Rasulullah dalil ini pun diriwayatkan dalam Sahih Bukhari di bab salatul lail juga terdapat dalam Sahih Imam Muslim Sunan At-Tirmizi bab salat juga dalam Sunan An-Nasai dan Ibnu Majah banyak periwayatannya hadis ini. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia menyaksikan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam salat. Tadi sahabat Nabi yang ngarannya Mukhirah. Ini sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah menyaksikan juga Nabi salat. Apa ajar Abu Hurairah menceritakan Nabi salat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim yusalli hatta tarima qadamahu qala faqila lahu atafa'alu hada wa qad ja'aka innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara qala afala akunu abdan sakura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujar Abu Hurairah pernah sholat sampai bengkak kedua kakinya. Habis itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, batakun bahasa kita tuh, mengapa Anda melakukan ini wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah? Padahal telah sampai kepada Anda ayat yang menyatakan bahwa Allah telah mengampuni Anda dari segala dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Nabi menjawab pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu nih. Apakah tidak patut jar Nabi bagi saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Sampai ke ininya syukur seorang kekasih Allah. Dalil ini diriwayatkan oleh Abu Ammar Al-Husain bin Quraisy dari Al-Fadlal bin Musa dari Muhammad bin Ammar dari Abu Salamah yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada lagi sahabat Nabi yang lain yang ngarannya Al-Aswad bin Yazid radhiyallahu an. Al-Aswad bin Yazid ini bertakun lawan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.
lawan bininya Nabi langsung, Al Aswad bin Yazid ini bertakun, yaitu lawan Sayyidah Aisyah. Sa'altu Aisyata radhiyallahu anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil laili faqalat kana yanamu awwalal laili thumma yaqumu fa'ida kana minas sahri autara thumma ata firasahu fa'ida kana lahu hajatu allama bi ahlihi fa'ida sami'al adana wasaba fa in kana junuban afada alaihi minal ma'i wa illa tawadda'a wa kharaja ila shalah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat Nabi Al Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari, Sayyidah Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam. Ujar Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu tidur pada awal malam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bangun untuk sholat. Bila telah berada pada waktu sahur, beliau sholat witir. Setelah itu beliau kembali ke tempat tidurnya. Bila beliau merasa perlu, maka beliau berkumpul dengan istri-istrinya. Bila beliau mendengar seruan azan, maka beliau pun bangkit dari tempat tidurnya. Bila beliau berjunub, maka ditumpahkannya air pada badannya, beliau mandi. Bila tidak, beliau hanya berwudu dan berangkat ke masjid untuk sholat. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq yang bersumber dari Al Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu. Jadi Nabi ini sudah bengkak kakinya saking lawasnya mendirikan sholat. Di riwayat yang lain diceritakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bini Nabi seorang, Nabi ini di tengah malam pun beliau bangun untuk melaksanakan sholat malam. Selain daripada kewajiban 5 waktu, Nabi pun menggawi daripada sholat malam. Dari sedikit pembahasan dalam kitab ini, kita menarik sebuah kesimpulan bahwasanya hidup yang diberi oleh Allah ini perlu disyukuri. Kayak apa syukur yang diajarkan oleh Nabi? Ternyata syukur yang diajarkan oleh Nabi itu, semakin kita bersyukur dengan nikmat yang Allah beri lawan kita, semakin kuat dirinya melaksanakan kewajibannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena ini dicontohkan oleh Nabi. Seorang Nabi kekasih Allah, dijamin sudah masuk dalam surganya Allah, maksum diampuni dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang. Habis itu sabarataan Nabi dan Rasul di bawah daripada sidin sayyidnya, pemimpinnya, termasuk buhan para wali-wali itu di bawah daripada kepemimpinan Sayyidina Muhammad Rasulullah. Habis itu pulang hanya sidin yang berisi telaga At-Kausar dalam surganya Allah. Apabila minum daripada air yang dalam telaga itu, maka hilanglah rasa dahaga itu untuk selama-lamanya. Habis itu pulang Nabi ini berisi kelebihan dibanding Nabi dan Rasul yang lain, bisa memberi syafaat kepada siapa yang hendak ia beri syafaat atas izin daripadanya Allah. Tapi sidin bengkak kakinya dalam melaksanakan sholat, masih bangun di sepertiga malam melaksanakan sholat, di saat orang-orang nyaman-nyamannya guring. Inilah wujud rasa syukur yang sebenar-benarnya. Makanya kita bila berbicara tentang Rasulullah, umpatilah suri tauladan yang dicontohkan oleh sidin.
dusta seseorang mengaku umatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah, tapi inya kada pernah mau tahu ketika telinganya mendengar suara azan memanggil hayya 'alas shalah, inya kada pernah datang untuk ke masjid. Inya kada pernah mengamparkan sajadah di tempat di mana inya kau mengamparkan sajadah. Mungkin kada kawa datang ke masjid karena auran, silahkan di rumah. Mungkin kada kawa di rumah karena lagi di kabun. Saat kumandang azan, mendengar telinga kita amparkan sajadah di situ. Inilah wujud daripada rasa syukur kepada Allah. Kita kebanyakan rancak buntungnya aja yang nyaring. Bila dapat rezeki, alhamdulillah. Bila dapat ngerajaki nafkah, alhamdulillah. Nyaring buntungnya, tapi sholatnya rancak kada digawi. Apakah salah? Kada. Cuman agak tegelingsir. Makanya gunanya mengaji itu untuk tahu kayak apa garang nang dicontohkan oleh Nabi, bukan hanya pada ucapan lisan tapi juga pada perilaku perangai perbuatan. Kita kada mungkin kawa kayak Nabi sampai bengkak batis dalam sholat, kada mungkin, mustahil. Bilanya ada orang menyambat aku kawa menyamai ibadah kayak Nabi, ulun pasti akan ulun tunjuk di hadapan orang tuh pian berdusta di hadapan Allah. Karena kada mungkin kita kawa kayak Nabi sampai bengkak batis tu sholat, kada mungkin. Tapi setidaknya kita membahas masalah bab ibadah Nabi itu gunanya untuk apa? Supaya kita tahu kayak apa garang wujud syukur seorang kekasihnya Allah ini. Wujud syukur itu ia melaksanakan apa perintah Allah. Apa perintah Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kada kuciptakan jin dan manusia itu jar Allah kecuali tujuan utamanya untuk beribadah kepadaku. Jadi habis ini kita dapat ilmu nih sama-sama, ulun dapat ilmu, buat biar dapat ilmu. Selesai daripada pengajian hari ini, ayo kita sama-sama kayak apa garang wujud syukur dalam hidup tuh umpati ampun Nabi. Jangan tinggalkan sholat dimanapun, kapanpun, dalam kondisi kayak apapun, sholat tetap harus ditegakkan. Bila kawa berjamaah, datangi tempat jamaah. Bila kada kawa, di mana langit bumi itu terhampar luas, disitulah sajadah. Nah, itu aja pesan ulun. Ulun memasani diri ulun pribadi dan ulun mohon izin memasani Ibu Hantian, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Berpesanlah tentang hak-haknya Allah, tentang hak-haknya Sayyidina Muhammad Rasulullah, dan berpesanlah dengan cara yang baiklah. Semoga ulun memasani Ibu Hantian ini juga untuk alarm pengingat pakai diri ulun. Jangan hanya bisa memadahi orang kebaikan, tapi diri kita kada menggawi kebaikan itu. Minta halal, minta ridha ulun, banyak kesalahan, banyak kehilapan, karena kita sambung di Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.